Pernah nggak sih kalian merasa meskipun sudah tidur cukup, tetapi rasanya tetap capek banget? Atau merasa kalau beban kuliah itu bukan cuma soal tugas, tetapi soal beban mental yang makin hari makin berat? Nah, fenomena ini bukan hal baru, tapi seringkali kita tuh cuma bisa menendam dari balik kata oke atau aman. Hari ini kami semua ingin membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum-senyum mahasiswa. Apakah kampus masih jadi tempat belajar atau malah jadi arena untuk bertahan hidup? Yang Kak, jadi saya Masyita dari SMA 9 ingin mewawancarai kakak terkait dengan kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Jadi akhir-akhir ini sering banget ada berita kalau misal banyak mahasiswa itu ingin mengakhiri hidupnya karena terutama dari faktor-faktor di perkuliahannya. Jadi saya pertanyaan pertama saya ingin bertanya, menurut kakak nih, seberapa besar sih masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa saat ini? Mungkin aku izin jawab ya. Iya. Kalau sepengetahuan aku sejauh ini mungkin masalah kesehatan mental buat para mahasiswa maupun mahasiswa ya untuk sekarang itu cukup besar. Karena kenapa? Karena yang pertama kita belajar, kita kuliah nggak hanya mikirin tentang akademik aja. Kayak misalnya ada yang ngekos, pasti kan juga mikirin tentang finansialnya juga, kebutuhan kosnya juga, terus belum juga di kuliah kayak gimana akademiknya, bahkan tuntutan dari orang tua misalnya harus homework lah atau gimana gitu. Terus juga mungkin dari teman-temannya, kalau misal ada problem sama teman itu kan pasti menambah juga ini kan masalah buat kesehatan mental juga. Terus yang pasti sebetulnya mungkin antara satu mahasiswa dengan mahasiswa itu tidak punya support system yang kuat. Misal kayak kita kan dari support system dari pacar kita, nah belum tentu juga kan dia pasti bakal support sampai selesai gitu, apalagi kalau ada berantem gitu. Mungkin itu sih. Pas, Alisa. Saya di sini mau wawancara terkait dengan kesehatan mental mahasiswa karena akhir-akhir ini lagi maraknya bunuh diri, terutama di Jembatan Suhat. Nah, pertanyaan yang pertama itu, menurut kakak, tekanan mental yang dialami mahasiswa lebih banyak berasal dari faktor pribadi atau seperti ekspektasi diri, overthinking, atau dari sistem kampus, dari lingkungan, atau seperti tuntunan akademik? Itu kenapa? Kalau menurut aku sendiri itu tuh tekanannya itu datang dari banyak hal. Yang dari kamu sebutin tadi itu juga termasuk. Kenapa? Karena macam-macam tekanannya. Ada yang karena memang tuntutan orang tua yang harus menuntut anaknya nilainya bagus gitu. Misal nggak mau anak dapat nilai B, harus menuntut nilai A terus. Nah itu kan bisa jadi tekanan mental juga. Atau enggak tekanan lingkungan. Misal di kampus dia nggak punya teman, nah itu kan juga dia kan di-stres sendiri kan. Apalagi kalau kuliah kan capek ya, walaupun sering pulangnya, maksudnya kayak sering jam kosongnya itu tuh bikin capek sebenarnya, apalagi nggak ada temennya. Nah itu jadi itu bisa jadi tekanan mental juga. Terus habis itu overthinking juga bisa, tapi itu kembali ke pribadi masing-masing juga sih. Apalagi salah satu yang sering itu adalah karena dia kebanyakan ikut kegiatan mahasiswa. Kalau menurut aku ya, itu karena dia kebanyakan kegiatan mahasiswa, organisasi kayak gitu-gitu tuh ngaruh. Soalnya apa? Kuliah udah berat, organisasi juga udah berat, jadi stresnya itu nyampur. Nah makanya kadang jadi burnout. Itulah tadi suara-suara dari rekan kita. Ternyata kesehatan mental masalah individu, tetapi masalah sistemik yang butuh empati kita bersama. Jangan pernah merasa sendiri. Mencari bantuan bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa kamu berani untuk pulih. Saya Vivian Dan saya Masyita melaporkan.